Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Ibu Berli dan selamat pagi teman-teman kelas A semua. Pada pagi hari ini, izinkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan neurokognitif dan gangguan terkait penuaan. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok 11. Yang pertama ada Aisyah dengan NIM 7, ada Alfiana dengan NIM 12, dan ada saya sendiri Bianda dengan NIM 38. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke materi mengenai gangguan neurokognitif. Jadi gangguan neurokognitif ini gangguan apa? Jadi gangguan ini adalah gangguan yang didiagnosis berdasarkan defisit fungsi kognitif yang menunjukkan perubahan nyata dari tingkat fungsi individu sebelumnya. Gangguan ini tuh pada DSM sebelum DSM-5 ya, itu disebutnya sebagai gangguan kognitif. Tapi pada DSM-5, nama ini diubah jadi gangguan neurokognitif untuk lebih mencerminkan fakta bahwa fungsi kognitif seperti kita berpikir, kita menyimpan memori, dan perhatian, itu tuh sangat terkait erat dengan daerah otak tertentu dan jalur saraf atau jaringan di otak. Kemudian gangguan neurokognitif ini sendiri tuh tidak disebabkan oleh psikologis. Mereka disebabkan oleh penyakit fisik atau medis atau penggunaan atau penarikan obat yang mempengaruhi fungsi otak. Dalam beberapa kasus, penyebab spesifik dari gangguan neurokognitif ini sendiri tuh bisa dicari gitu, bisa ditentukan. Tapi ada juga gangguan ini pada beberapa orang tuh penyebabnya tidak bisa ditentukan. Nah, tapi walaupun gangguan ini tuh berbasis biologis, faktor psikologis dan lingkungan itu tetap memainkan peran kunci malah dalam menentukan dampak dan rentang gejala disabilitas serta kemampuan individu untuk mengatasinya. Nah, kemudian kenapa sih gangguan kognitif ini tuh sangat mengkhawatirkan? Karena gangguan kognitif, neurokognitif kan menyerang kognitif kita, yang dimana kemampuan kita untuk melakukan fungsi kognitif seperti berpikir, bernalar, menyimpan, dan mengingat informasi. Yang semuanya itu bergantung pada fungsi otak. Dan gangguan neurokognitif ini muncul ketika otak rusak atau terganggu kemampuannya untuk berfungsi karena cedera, penyakit, paparan racun, atau penggunaan ataupun penyalahgunaan obat-obatan psikoaktif. Di mana semakin luas kerusakan pada otak, semakin besar dan luas juga kerusakan fungsinya. Luas dan lokasi kerusakan otak juga sangat menentukan kisaran dan tingkat keparahan kerusakan. Lokasi kerusakan juga penting karena banyak struktur atau daerah otak melakukan fungsi khusus. Nah, misalkan kerusakan pada lobus temporal yang biasanya itu dikaitkan dengan cacat dalam memori dan perhatian. Sedangkan kerusakan pada lobus oksipital dapat mengakibatkan defisit visual spasial. Contohnya nih, jadi dalam kasus ada seseorang namanya mungkin kita samarkan menjadi Dokter P ya, yang dimana dia ini adalah seorang musisi yang terkemuka banget. Dimana nih dia ini kehilangan kemampuan untuk mengenali objek secara visual, termasuk wajah seseorang, wajah orang yang dikenal, wajah orang yang mungkin dia tidak kenal gitu. Namun ketika dia Dokter P ini mendengar suara orang yang familiar, ia dapat mengenali orang tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari kasus Dokter P ini bahwa faktor psikologi itu sangat berpengaruh untuk seseorang yang menderita penyakit neuropsikologis. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana beberapa orang kadang-kadang menyesuaikan diri secara bertahap, sehingga tuh perubahannya hampir tidak terlihat untuk mengembangkan masalah fisik atau organik. Kalau misalkan masalah penglihatan pada Dokter P ini mungkin relatif lebih melemahkan pada orang yang kurang berbakat atau yang memiliki dukungan sosial yang lebih sedikit. Kasus Dokter P juga mengilustrasikan bagaimana faktor psikologis dan lingkungan menentukan dampak dan rentang gejala melumpuhkan serta kemampuan individu untuk mengatasinya. Jadi itu kenapa faktor psikologis dan lingkungan itu sangat penting. Kemudian, orang yang menderita gangguan neurokognitif ini juga dapat menjadi sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hal hidupnya gitu, seperti makan, toileting, dan tentunya perawatan. Dalam kasus lain, meskipun beberapa bantuan dalam memenuhi tuntutan hidup sehari-hari mungkin diperlukan, orang dapat berfungsi pada tingkat yang memungkinkan mereka untuk hidup semi mandiri. Nah, defisit kognitif yang dikembangkan Dokter P ini atau agnosia seringkali merupakan ciri demensia.
yaitu gangguan neurokognitif yang parah di mana terdapat kemerosotan umum fungsi mental. DSM-5 merestrukturisasi lapangan bermain, dalam tanda kutip lapangan bermain, untuk mengklasifikasikan gangguan fungsi kognitif, mengaturnya menjadi 3 jenis gangguan. Jadi di sini DSM-5 itu mengkategorikan gangguan kognitif itu menjadi 3, yaitu gangguan neurokognitif utama, gangguan neurokognitif ringan, dan delirium. Dari 3 kategorisasi tadi, mari kita bahas dulu satu persatu, tapi kita mulai dari delirium. Sebenarnya delirium ini apa? Delirium itu berasal dari akar bahasa Latin de yang berarti dari dan lira yang berarti garis atau alur. Jadi makna delirium ini artinya menyimpang dari garis atau norma dalam persepsi kognisi dan perilaku. Bisa diartikan juga delirium adalah keadaan kebingungan mental yang ekstrim di mana orang mengalami kesulitan memusatkan perhatian mereka, berbicara dengan jelas dan koheren, dan mengorientasikan diri mereka ke lingkungan. Nah, di sini juga ada tabel level of severity-nya atau tingkat keparahan delirium. Ada yang mild, moderate, sama severe. Kemudian di sini ada beberapa contoh gejala delirium. Yang pertama, orang yang menderita delirium ini mungkin akan merasa sulit untuk mengabaikan rangsangan yang tidak relevan atau mengalihkan perhatian mereka ke tugas-tugas baru. Mereka mungkin berbicara dengan penuh semangat, tetapi ucapan mereka ini tidak banyak mengandung makna. Mereka juga mengalami disorientasi waktu dan juga disorientasi tempat. Jadi mereka nggak tahu sekarang itu jam berapa, tanggal berapa. Mereka juga kadang tidak tahu mereka itu di mana gitu. Dan hal itu adalah hal yang biasa, kecuali mereka tuh udah mengalami yang namanya disorientasi orang, yaitu identitas dia aja tuh nggak mengetahui identitas diri atau orang lain. Nah itu mungkin udah masuk ke gejala yang jarang ditemui gitu, nggak umum. Nah, orang dalam keadaan delirium mungkin juga mengalami halusinasi yang menakutkan, terutama halusinasi visual. Tingkat keparahan gejala cenderung berfluktuasi sepanjang hari. Jadi semakin hari kemungkinan akan semakin buruk. Kemudian gangguan persepsi juga sering terjadi, seperti salah interpretasi sensor. Misalnya membingungkan jam alarm untuk bel kebakaran, atau ilusi. Misalnya mereka merasa seolah-olah tempat tidur mereka itu memiliki muatan listrik yang melewatinya gitu. Jadi mungkin ada perlambatan dramatis ya dalam diri mereka gitu, gerakannya menjadikan keadaan yang menyerupai katatonia. Mungkin juga ada fluktuasi cepat antara kegelisahan dan pingsan. Kegelisahan ini ditandai dengan insomnia, gelisah, gerakan tanpa tujuan, bahkan melompat dari tempat tidur atau menyerang benda-benda yang tidak ada. Ini mungkin episodenya itu bergantian dengan periode di mana orang tersebut harus berjuang untuk tetap terjaga gitu. Jadi kadang emang mereka nih halusinasi ini tuh dengan diri mereka yang terjaga tuh harus kayak harus saling berebutan gitu loh untuk menguasai diri orang yang sedang mengalami gangguan ini gitu. Kemudian selanjutnya ada penyebab dari delirium. Penyebabnya ini ada banyak. Yang pertama itu ada trauma kepala. Yang kedua ada gangguan metabolisme seperti hipoglikemia atau gula darah rendah gitu. Kondisi yang mendasari seperti infeksi parah atau gagal jantung, penyalahgunaan atau penarikan obat, ketidakseimbangan cairan atau elektrolit, gangguan kejang epilepsi, kekurangan vitamin B, tiamine, lesi otak, stroke, dan penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat, termasuk penyakit Parkinson, AD, Alzheimer disease, enfalitis virus atau sejenis infeksi otak, penyakit hati, dan penyakit ginjal. Itu ada beberapa contoh penyebab delirium. Nah, prevalensi delirium ini diperkirakan sekitar 1% sampai 2% pada masyarakat umum, tetapi meningkat menjadi 14% pada orang yang berusia di atas 85 tahun. Delirium paling sering mempengaruhi pasien rawat inap, terutama pasien rawat inap lanjut usia setelah operasi bedah. Jadi antara 15% dan 50% pasien usia lanjut mengalami delirium setelah operasi besar. Nah, selain itu, delirium ini ternyata juga dapat terjadi karena paparan zat beracun.
seperti makan jamur beracun atau hal-hal lain gitu. Nah, selain itu, penyebabnya juga bisa dari efek samping dari penggunaan obat-obatan tertentu atau keadaan keracunan obat atau alkohol. Di antara orang muda, delirium ini paling sering merupakan akibat dari penghentian obat psikoaktif secara tiba-tiba, terutama alkohol. Namun di antara pasien yang lebih tua, seringkali merupakan tanda delirium ini tuh sebagai tanda kondisi medis yang mengancam jiwa. Tapi apapun penyebabnya, delirium ini tuh melibatkan gangguan aktivitas otak yang meluas, kemungkinan akibat ketidakseimbangan kadar neurotransmitter tertentu. Akibatnya, seseorang mungkin tidak dapat memproses informasi yang masuk yang mengarah ke keadaan kebingungan umum. Orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara atau berpikir jernih atau memahami lingkungannya. Keadaan delirium ini juga dapat terjadi secara tiba-tiba, seperti pada kasus akibat kejang atau cedera kepala, atau secara bertahap selama berjam-jam atau berhari-hari, seperti pada kasus yang melibatkan infeksi, demam, ataupun gangguan metabolisme. Kemudian selama perjalanan delirium sendiri, keadaan mental seseorang itu sering berfluktuasi antara periode kejelasan atau yang biasa disebut interval jernih. Umumnya ini terjadi di pagi hari dan periode kebingungan atau disorientasi. Delirium umumnya lebih buruk dalam gelap dan setelah malam tanpa tidur gitu. Jadi kayak orang kalau malamnya nggak tidur biasanya akan masuk ke periode kebingungan atau disorientasi ini. Nah, tidak seperti demensia atau bentuk lain dari gangguan neurokognitif utama, di mana ada penurunan bertahap fungsi mental, delirium ini tuh berkembang pesat dan umumnya dalam beberapa jam sampai beberapa hari dan melibatkan proses perhatian dan kesadaran yang jelas lebih terganggu. Juga tidak seperti demensia yang biasanya mengikuti perjalanan kronis dan progresif, delirium ini cenderung hilang secara spontan ketika penyebab medis atau terkait obat yang mendasarinya itu teratasi. Jadi kalau misalkan penyebabnya teratasi, ya delirium ini bisa sembuh gitu, bisa hilang. Nah, obat psikiatri dapat digunakan untuk mengurangi gejala dari gangguan ini. Namun, jika penyebab yang mendasarinya menetap atau mengarah pada perbaikan lebih lanjut, delirium dapat berkembang menjadi kecacatan, koma, dan bahkan kematian. Materi selanjutnya mengenai gangguan neurokognitif berat yang biasa disebut demensia. Gangguan ini sendiri ditandai dengan penurunan yang mendalam atau kemunduran fungsi mental yang ditandai dengan gangguan memori, proses berpikir, perhatian, dan penilaian yang signifikan dan oleh defisit kognitif spesifik. Nah, penyebab dari gangguan neurokognitif berat ini sendiri tuh ada banyak, tapi yang paling sering adalah karena penyakit otak yang melumpuhkan dan degeneratif yang disebut penyakit Alzheimer. Pasti kita udah sering dengar dong tentang dua penyakit ini nih, demensia, Alzheimer gitu. Itu merupakan dua penyakit yang sering atau beberapa kali dibahas ya di kelas kita gitu. Jadi di sini dijelasin lagi kalau dua penyakit itu adalah penyakit yang berbeda. Nah, selain karena penyakit Alzheimer, penyebab lainnya itu bisa termasuk penyakit otak seperti penyakit Pick atau infeksi atau gangguan yang mempengaruhi fungsi otak seperti meningitis, infeksi HIV, dan ensefalitis. Dalam beberapa kasus, gangguan neurokognitif utama atau berat ini dapat dihentikan atau dibalikan, terutama kalau disebabkan oleh jenis tumor tertentu atau oleh kejang, gangguan metabolisme, atau infeksi yang dapat diobati, atau bila disebabkan oleh depresi atau penyalahgunaan zat. Namun sayangnya, sebagian besar kasus demensia, termasuk bentuk yang paling umum, yaitu demensia akibat Alzheimer disease, mengikuti perjalanan yang progresif dan irreversible atau tidak dapat kembali ya, tidak dapat disembuhkan gitu. Nah, selain itu ada juga nih bentuk demensia yang disebabkan oleh bakteri ya, yang mana tuh ini memiliki makna historis dalam pengembangan model medis gangguan mental. Bentuk demensia ini disebut sebagai paresis umum dari bahasa Yunani yang artinya itu parienai yang berarti bersantai atau relaksasi otak dalam konotasi yang paling negatif. Demensia yang disebabkan oleh neurosifilis atau suatu bentuk sifilis stadium lanjut
penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, pada neurosifilis ini bakteri langsung menyerang otak mengakibatkan demensia. Penemuan abad ke-19 tentang hubungan antara bentuk demensia dan penyakit fisik yang nyata, sifilis, memperkuat model medis dan menjanjikan bahwa penyebab organik pada akhirnya akan ditemukan untuk pola perilaku abnormal lainnya. Kemudian parasis umum sendiri ini pernah menyumbang lebih dari 30% dari penerimaan ke rumah sakit jiwa. Namun, kemajuan dalam deteksi dan pengembangan antibiotik yang menyembuhkan infeksi telah sangat mengurangi kejadian sifilis stadium akhir dan perkembangan parasis umum. Efektivitas pengobatan tergantung pada kapan antibiotik diperkenalkan dan tingkat kerusakan otak. Dalam kasus di mana kerusakan jaringan yang luas telah terjadi, antibiotik dapat membendung infeksi dan mencegah kerusakan lebih lanjut, menghasilkan beberapa peningkatan kinerja intelektual. Namun, antibiotik tidak dapat mengembalikan orang ke tingkat fungsi aslinya. Kemudian, kalau misalkan kita lihat dari demensia karena Alzheimer sendiri itu fitur utamanya adalah gangguan memori. Tetapi gangguan neurokognitif utama lainnya mungkin memerlukan berbagai jenis gangguan kognitif seperti defisit yang mendalam dalam penggunaan bahasa. Defisit tertentu sangat bergantung pada bagian otak yang dipengaruhi oleh kondisi yang mendasarinya. Meskipun istilah demensia ini tuh tidak lagi digunakan sebagai label diagnostik, istilah demensia ini tuh terus digunakan secara luas dalam menggambarkan gangguan kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Kenapa untuk yang lebih tua doang? Karena pelabelan demensia ini tuh terbatas untuk pasien yang lebih muda yang menderita gangguan kognitif. Akhirnya di pengembangan DSM-5 percaya istilah demensia ini merendahkan yang membawa stigma yang tidak menguntungkan. Akibatnya mereka memutuskan untuk menggantinya dalam manual diagnostik dengan istilah yang lebih deskriptif, yaitu gangguan neurokognitif utama. Seperti yang mereka lakukan dengan istilah merendahkan lainnya, keterbelakangan mental sekarang dilabeli disabilitas intelektual. Jadi memang ada perubahan ya dari demensia ke gangguan neurokognitif utama, dan ada mungkin beberapa istilah lain gitu yang memang akan diperbaharui seiring dengan perkembangannya bahasa dan zaman gitu. Namun karena demensia ini terus digunakan secara luas untuk menggambarkan beberapa bentuk gangguan kognitif, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, di buku yang kami referensikan mereka tetap menggunakan istilah yang berlaku. Nah, kemudian demensia ini sendiri itu biasanya dimulai setelah usia 65 tahun. Nah, itu disebut demensia onset lambat. Kemudian demensia yang dimulai pada usia 65 atau lebih awal disebut demensia onset dini. Meskipun resiko demensia ini lebih besar di kemudian hari, demensia bukanlah konsekuensi dari penuaan normal, perlu digarisbawahi ya. Demensia bukanlah konsekuensi dari penuaan normal, karena demensia ini disebabkan oleh penyakit mendasar yang mempengaruhi fungsi otak. Nah, selanjutnya karena tadi udah berat, berarti sekarang yang ringan. Sekarang ada gangguan neurokognitif ringan yang baru dikenali di DSM-5 yang berlaku untuk orang yang menderita penurunan fungsi kognitif ringan atau sedang dari tingkat sebelumnya. Penurunan tidak cukup besar untuk membenarkan diagnosis gangguan neurokognitif utama, makanya disebutnya gangguan neurokognitif ringan. Nah, kekhawatiran tentang fungsi kognitif seseorang perlu dievaluasi oleh dokter menggunakan tes neurokognitif formal yang mengukur keterampilan seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah. Dokter yang menguji juga perlu menyadari perbedaan antara penuaan kognitif normal seperti penyimpangan yang diharapkan dalam memori dan pelupa biasa, dan defisit kognitif yang lebih parah yang menjadi ciri gangguan neurokognitif. Penuaan kognitif bukanlah penyakit, tetapi proses alami yang mempengaruhi setiap individu yang dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang umur gitu. Jadi memang tugas dari dokter untuk menguji atau membedakan mana nih yang memang penuaan normal gitu ya, kayak pelupanya ini emang karena normal gitu, sama yang memang fungsi kognitifnya ini turun abnormal gitu. Nah, gangguan neurokognitif ringan ini sendiri
adalah nama baru untuk sindrom klinis yang secara luas diidentifikasi sebagai mild cognitive impairment atau MCI. Orang dengan gangguan neurokognitif ringan atau MCI ini dapat berfungsi secara mandiri dan menyelesaikan tugas sehari-harinya di rumah dan di tempat kerja. Tetapi mereka perlu menerapkan lebih banyak upaya dalam menyelesaikan tugas yang biasanya tuh lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak menderita gangguan neurokognitif ringan. Atau nih biasanya orang dengan gangguan neurokognitif ringan dapat memberikan kompensasi dalam beberapa cara untuk mempertahankan independensi mereka, seperti mengalihkan tanggung jawab pekerjaan kepada orang lain atau menggunakan perangkat elektronik untuk melengkapi ingatan mereka yang tertinggal. Para dokter sendiri masih berjuang dalam menentukan ambang batas yang digunakan untuk membedakan MCI dari perubahan terkait usia normal dalam kemampuan kognitif, terutama memori untuk nama dan aritmatika mental. Gangguan ringan fungsi kognitif seringkali terjadi pada tahap awal penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer dan kondisi lain yang mempengaruhi otak seperti cedera otak traumatis, infeksi HIV, gangguan otak terkait penggunaan zat, dan diabetes. Misalnya nih, contohnya ya, Alzheimer biasanya berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu dengan sebagian besar kasus menunjukkan bukti masalah memori yang terkait dengan MCI selama bertahun-tahun sebelum gejala Alzheimer muncul. Namun, kita harus mencatat bahwa mayoritas orang dengan MCI atau gangguan neurokognitif ringan ini tidak mengembangkan Alzheimer disease. Jadi, enggak banyak orang yang dari ringan ini langsung jadi AD gitu. Nah, dimasukkannya diagnosis baru gangguan neurokognitif ringan dalam DSM-5 penting karena beberapa alasan. Yang pertama, menyoroti kebutuhan untuk mengidentifikasi kasus MCI yang dapat ditargetkan untuk intervensi dini sebelum defisit yang lebih serius muncul. Intervensi dini mungkin melibatkan pengobatan dengan obat-obatan, atau pelatihan ulang kognitif yang tidak efektif begitu tingkat kerusakan kognitif yang lebih parah berkembang. Alasan yang kedua, mendiagnosis gangguan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelompok peserta penelitian yang mungkin bersedia untuk berpartisipasi dalam uji coba penelitian yang berfokus pada menemukan cara untuk mencegah perkembangan dari bentuk gangguan kognitif ringan hingga berat. Seri selanjutnya mengenai gangguan akibat penyakit Alzheimer. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin nih tentang Alzheimer. Nah, sekarang waktunya kita mendalami lebih jauh tentang Alzheimer. Jadi, penyakit Alzheimer sendiri ini adalah penyakit otak degeneratif yang mengarah ke demensia progresif dan irreversible, ditandai dengan hilangnya memori dan penurunan fungsi kognitif lainnya, termasuk penilaian dan kemampuan untuk berpikir. Resiko dari AD ini atau Alzheimer disease ini meningkat secara dramatis dengan bertambahnya usia. Lebih dari 99% kasus terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. Jadi kalau menurut suatu survei, satu dari 8 orang yang berusia 65 tahun ke atas itu menderita Alzheimer, dan satu dari 3 orang yang berusia 85 tahun menderita Alzheimer juga gitu. Jadi memang dari survei pun bisa dibuktikan kalau biasanya yang menderita gangguan ini adalah orang yang berada di atas 65 tahun gitu. Dan menurut survei juga di Amerika, pada tahun 2050 itu jumlah orang yang menderita gangguan Alzheimer ini akan 2 kali lipat dari jumlah kita yang sekarang gitu. Jadi memang Alzheimer ini kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan zamannya gitu. Nah, karena tadi kita udah bilang sebagian besar kasus Alzheimer disease ini terjadi pada orang di atas 65 tahun, dan memang paling umum itu terjadi pada mereka yang berusia akhir 70-an dan 80-an. Dan di sini wanita itu lebih beresiko lebih tinggi untuk terkena penyakit ini daripada lelaki, karena biasanya wanita itu berumur lebih panjang daripada lelaki. Namun perlu dicatat hal pentingnya, meskipun Alzheimer disease ini biasanya menyerang orang yang sudah tua, tapi bukan berarti Alzheimer disease ini itu terkait dengan penuaan gitu, kayak normal dengan berjalannya penuaan. Karena
Kembali lagi, Alzheimer disease ini adalah penyakit otak degeneratif dan bukan konsekuensi dari penuaan normal. Nah, tadi kan kita juga udah bahas demensia yang terkait dengan Alzheimer disease. Demensia yang terkait dengan AD ini sendiri memiliki bentuk kemunduran progresif atau hilangnya kemampuan mental yang melibatkan memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Kehilangan ingatan atau kelupaan sesekali di usia parubaya, misalkan kita lupa nih di mana seseorang meletakkan kacamata atau di mana meletakkan HP-nya atau benda-bendanya, itu adalah hal yang normal dan bukan merupakan tanda tahap awal Alzheimer. Tapi orang yang di kemudian hari itu biasanya bukan biasanya ya, tiba-tiba mengeluh karena tidak mengingat nama sebaik dulu atau melupakan nama yang lupa gitu. Misalkan sama nama sendiri aja itu lupa. Nah, itu adalah mungkin hal yang tidak normal gitu. Nah, kecurigaan Alzheimer ini muncul ketika gangguan kognitif lebih parah dan meluas, mempengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi tanggung jawab sehari-hari. Seperti kayak pekerjaannya atau peran sosialnya. Selama perjalanan penyakit, orang dengan Alzheimer mungkin tersesat di tempat parkir atau di toko atau bahkan di rumah mereka sendiri. Biasanya nih, istri ataupun pasangan dari seorang pasien Alzheimer ini menjelaskan bagaimana Alzheimer itu mempengaruhi pasangannya. Seperti tanpa obatnya, Alzheimer itu merempas jati diri seseorang yang terkena Alzheimer itu. Karena memang mereka tuh bisa tiba-tiba lupa gitu tentang hal-hal atau mungkin dia lupa dengan dirinya sendiri atau jati dirinya seperti itu. Jadi memang sangat menyakitkan untuk seseorang melihat orang terdekatnya itu menderita Alzheimer. Agitasi, perilaku pengembara, depresi, dan perilaku agresif juga sering terjadi seiring dengan perkembangannya penyakit gitu. Orang dengan Alzheimer ini mungkin menjadi depresi, bingung, atau bahkan delusi ketika mereka merasa bahwa kemampuan mental mereka itu menurun, tetapi tidak mengerti kenapa. Gitu, kayak kenapa kok saya jadi sering kayak gini, gitu. Jadi yang mengarahkan mereka untuk ke depresi atau penyakit-penyakit mental lainnya. Mereka juga mungkin mengalami halusinasi dan ciri psikotik lainnya. Kebingungan dan ketakutan dapat menyebabkan delusi paranoid atau keyakinan bahwa orang yang mereka cintai telah mengkhianati mereka, merampok mereka, atau tidak peduli dengan mereka. Mereka mungkin lupa nama orang atau muka atau wajah gitu orang yang mereka cintai atau gagal mengenali mereka. Mereka bahkan mungkin seperti yang tadi aku katakan lupa gitu dengan diri mereka sendiri. Nah, Alzheimer sendiri ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1907 oleh dokter Jerman bernama Alois Alzheimer. Selama otopsi seorang wanita, jadi ini ditemukan selama otopsi seorang wanita 56 tahun yang menderita demensia parah. Si dokter ini menemukan 2 kelainan otak yang sekarang dianggap sebagai tanda khas penyakit, yaitu plak atau deposit fragmen protein berserat yang terdiri dari bahan yang disebut beta amyloid dan kusut neurofibrillari atau bundel serat protein yang disebut tau gitu. Nah, kemudian untuk diagnosis Alzheimer sendiri ini sebenarnya berbagai kondisi medis dan psikologis terkadang meniru gejala Alzheimer, seperti depresi berat yang mengakibatkan hilangnya ingatan. Itu salah satu contohnya ya. Nah, akibatnya kesalahan diagnosis dapat terjadi terutama pada tahap awal penyakit, sehingga dokter itu perlu sangat berhati-hati dalam mendiagnosis penyakit yang mengerikan ini. Pada tahun 2012, teknologi pemindaian otak baru tersedia, memungkinkan dokter untuk pertama kalinya mendiagnosis Alzheimer berdasarkan pemindaian otak yang menunjukkan plak yang terkait dengan penyakit bersama dengan bukti klinis kehilangan memori. Teknik pemindaian otak mungkin akan segera tersedia untuk memprediksi pasien dengan MCI mana yang cenderung berkembang menjadi Alzheimer disease. Jadi untungnya dengan perkembangannya teknologi, perkembangannya zaman, sekarang tuh jadi dari orang yang masih menderita MCI atau gangguan neurokognitif ringan itu udah bisa nih diteliti kayaknya kedepannya dia mempunyai kemungkinan untuk jadi Alzheimer dan kemungkinan lainnya seperti itu. Kalau mengenai gejala untuk Alzheimer sendiri itu pertama di tahap awal ditandai dengan masalah memori yang terbatas dan perubahan kepribadian yang halus. Jadi orang mungkin pada awalnya mengalami kesulitan mengelola keuangan mereka, mengingat kejadian baru-baru ini atau informasi dasar seperti nomor telepon, kode area, kode pos, dan seperti nama cucu mereka. Terus juga melakukan perhitungan numerik, juga mereka lupa gitu.
Seperti contohnya, ada seorang eksekutif bisnis yang pernah mengelola jutaan dolar mungkin menjadi tidak dapat melakukan aritmatika sederhana gitu. Itu salah satu contohnya. Dan mungkin ada perubahan kepribadian yang halus seperti tanda-tanda menarik diri pada orang-orang yang ramah atau lekas marah pada orang-orang yang lembut gitu. Jadi pada tahap awal ini orang dengan Alzheimer umumnya tampak rapi dan sehat, rapi dan umumnya kooperatif dan sesuai secara sosial. Tapi terlihat ada perbedaan gitu dari diri mereka gitu. Nah, beberapa orang dengan Alzheimer ini tidak menyadari defisit mereka. Ada juga beberapa yang lain itu menyangkalnya. Pada awalnya mereka mungkin menghubungkan masalah mereka dengan penyebab lain seperti stres atau kelelahan. Penolakan dapat melindungi orang dengan Alzheimer ini di tahap awal atau ringan penyakit dari mengenali bahwa kemampuan intelektual mereka itu sebenarnya menurun gitu, atau pengakuan bahwa kemampuan mental mereka menurun dapat menyebabkan depresi. Makanya mereka nggak mau mengakui itu gitu, jadi mereka menolak gitu. Nah, kemudian ada Alzheimer yang cukup parah, orang memerlukan bantuan dalam mengelola tugas sehari-hari. Kalau udah nyampe tahap ini, pasien Alzheimer itu mungkin tidak dapat melakukan kegiatan yang biasanya mereka lakukan gitu, seperti memilih pakaian yang sesuai atau mengingat alamat, nama anggota keluarga mereka, nomor telepon mereka, nama mereka gitu. Itu dari tahap yang sangat parah gitu. Terus kalau misalkan saat mengemudi mereka mulai melakukan kesalahan seperti gagal berhenti di rambu berhenti atau mempercepat saat seharusnya mengerem di kegiatan-kegiatan yang harusnya mereka bisa dong, karena itu kan hal-hal normal yang bisa mereka lakukan. Nah, mereka udah nggak bisa melakukan hal itu gitu, karena Alzheimer mereka udah di tahap yang parah. Mereka sering membuat kesalahan dalam bahkan tuh mengenali diri sendiri gitu. Kalau dia lihat ke cermin aja mereka nggak bisa tahu itu tuh siapa gitu. Dan mungkin mereka tidak lagi dapat berbicara dalam kalimat lengkap. Respon verbal mungkin terbatas pada beberapa kata, sampai mereka kata-kata aja tuh udah lupa gitu. Kemudian fungsi gerakan dan koordinasi juga semakin memburuk. Orang dengan Alzheimer pada tingkat yang cukup parah mungkin mulai berjalan dengan langkah yang lebih pendek dan lebih lambat. Mereka mungkin tidak lagi dapat menandatangani nama mereka bahkan ketika dibantu oleh orang lain. Mereka mungkin mengalami kesulitan menangani pisau dan garpu. Agitasi menjadi ciri yang menonjol pada tahap ini dan pasien dapat bertindak sebagai respon terhadap ancaman karena harus bersaing dengan lingkungan yang tampaknya tidak lagi dapat dikenalkan. Jadi mereka mungkin mondar-mandir atau gelisah atau menunjukkan perilaku agresif seperti berteriak, melempar atau memukul. Pasien mungkin berkeliaran karena kegelisahan dan tidak dapat menemukan jalan kembali, karena kembali lagi mereka udah nggak inget nih tentang hal-hal yang biasanya mereka ingat gitu. Orang dengan AD tingkat lanjut juga mungkin mulai berbicara sendiri atau mengalami halusinasi visual atau delusi paranoid. Mereka mungkin percaya bahwa seseorang sedang mencoba untuk menyakiti mereka atau mencuri harta benda mereka, atau bahkan pasangan mereka itu tuh tidak setia gitu kepada mereka. Mereka bahkan mungkin percaya bahwa pasangan mereka ini sebenarnya bukan pasangan dia orang lain nih, orang nggak dikenal, tapi dia pengen menyakiti orang yang terkena Alzheimer ini karena ya mereka nggak ingat gitu mereka siapa. Dan pada tahap yang paling parah, fungsi kognitif menurun ke titik di mana orang pada dasarnya menjadi tidak berdaya. Mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk berbicara atau mengontrol gerakan tubuh. Mereka menjadi mengompol, tidak dapat berkomunikasi, berjalan, atau bahkan duduk, dan membutuhkan bantuan dalam toileting dan makan. Dan pada keadaan akhir atau di tahap terakhir, terjadi kejang, koma, dan berujung kematian. Seperti itu. Nah, yang perlu diketahui teman-teman bahwa Alzheimer ini tuh tidak hanya mendatangkan malapetaka untuk orang yang terkena aja, tetapi juga pada seluruh orang terdekat orang yang terkena Alzheimer itu gitu, kayak keluarganya atau mungkin sahabatnya dan orang-orang lain di sekitarnya gitu. Karena keluarga yang tak berdaya menyaksikan orang yang mereka cintai perlahan memburuk nih, perlahan-lahan kok nggak inget dengan keluarganya sendiri atau dituduh macam-macam gitu, sampai ada kayak
perumpamaan gitu menurut Aronson pada 1988 bahwa Alzheimer ini sendiri telah digambarkan sebagai menghadiri pemakaman yang tidak pernah berakhir gitu. Karena memang jati diri orang yang sudah terkena Alzheimer ini tuh kalau misalkan udah di tingkat yang parah dapat dikatakan jati diri mereka sudah menghilang. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor penyebab Alzheimer. Sebenarnya belum diketahui penyebab mutlak kenapa bisa terjadinya penyakit Alzheimer ini. Tetapi petunjuknya mungkin terletak pada pemahaman proses pembentukan plak seperti wall baja dan serabut saraf kusut di otak pada pasien Alzheimer yang seperti tadi udah aku jelasin ya pada penelitian di atas gitu. Belum diketahui apakah akumulasi plak dan kusut menyebabkan hilangnya memori dan gejala lain pada Alzheimer ini sendiri atau hanya gejala penyakitnya aja gitu. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah gen yang terkait dengan Alzheimer, meningkatkan harapan bahwa suatu hari mungkin di waktu depan atau zaman berikutnya dapat ditemukan cara untuk menangkal efek buruk dari penyakit ini, seperti itu. Seperti kombinasi gen yang sebenarnya kalau berbicara penyebab tuh banyak kemungkinannya gitu ya. Mungkin kombinasi gen yang berbeda mungkin juga terlibat nih dalam hal ini gitu, karena beberapa bentuk Alzheimer terkait dengan gen tertentu yang terkait dengan produksi beta amyloid atau penumpukan abnormal plak amyloid dan kusut neurofibrillari yang terkait dengan Alzheimer. Orang dengan varian genetik yang disebut gen APOE4 memiliki resiko yang jauh lebih tinggi terkena Alzheimer, mungkin sebanyak 3 kali lebih besar daripada rata-rata. Selain itu, faktor lingkungan juga mungkin terlibat dalam pengembangan Alzheimer ini sendiri gitu. Karena sebenarnya belum diketahui faktor lingkungan mana yang mungkin terlibat, tetapi stres adalah kemungkinan penyebabnya. Para ilmuwan bekerja untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana gen dan faktor lingkungan berinteraksi dalam perkembangan penyakit seperti itu. Jadi memang sekarang mungkin kuncinya ini masih ada di plak yang tadi, yang plak dan serabut kusut di otak yang masih jadi pegangan gitu untuk mendiagnosis orang dengan penyakit Alzheimer seperti itu. Kemudian kalau kita ngomongin pengobatan dan pencegahan, obat-obat yang tersedia saat ini untuk Alzheimer hanya menawarkan manfaat sederhana dalam memperlambat penurunan kognitif dan meningkatkan fungsi kognitif pasiennya gitu. Belum ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu sendiri. Contohnya ada satu obat donepezil yang banyak digunakan atau nama mereknya itu Aricept untuk meningkatkan kadar neurotransmitter asetilkolin. Dan pasien AD menunjukkan tingkat asetilkolin yang lebih rendah, mungkin karena kematian sel-sel otak di area otak yang harusnya memproduksi asetilkolin gitu. Namun obat tersebut hanya menghasilkan perbaikan kecil atau sedang dalam fungsi kognitif pada orang dengan Alzheimer sedang hingga berat. Kemudian ada obat lainnya yaitu Mematin atau nama mereknya Asura, yaitu tugasnya untuk memblokir neurotransmitter glutamat, bahan kimia otak yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi yang tidak normal pada pasien Alzheimer. Glutamat tingkat tinggi dapat merusak sel-sel otak. Sayangnya bukti terbaru gagal mendukung manfaat obat dibandingkan placebo dalam mengobati bentuk Alzheimer yang lebih ringan. Obat antipsikotik juga dapat digunakan untuk membantu mengendalikan perilaku agresif atau gelisah pasien demensia, tetapi obat ini memiliki atau membawa resiko keamanan yang signifikan. Peradangan otak tampaknya memainkan peran kunci dalam perkembangan Alzheimer. Oleh karena itu, para peneliti sedang mengevaluasi potensi efek pencegahan obat antiinflamasi seperti pereda nyeri ibuprofen atau nama mereknya Advil gitu ya, sering kita dengar. Nah, para ahli medis berhati-hati terhadap penggunaan obat-obatan ini secara luas sampai menjadi jelas apakah mereka dapat mengurangi resiko Alzheimer atau menunda onsetnya. Sayangnya, kami kekurangan obat yang dapat mencegah atau perkembangan Alzheimer. Kami di sini adalah para peneliti atau para ilmuwan gitu. Karena para ilmuwan menduga bahwa proses biologis yang terlibat dalam Alzheimer dapat dimulai lebih dari 20 tahun sebelum demensia berkembang. Akibatnya, para peneliti meminta perhatian yang lebih besar untuk mengembangkan obat yang menargetkan tahap awal penyakit daripada tahap akhir.
terlibat dalam merangsang aktivitas kognitif, memecahkan teka-teki, membaca koran, bermain permainan kata, dan lain-lain. Itu adalah beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan kinerja kognitif pada orang dengan Alzheimer ringan hingga sedang. Pasien Alzheimer juga dapat mengambil manfaat dari program pelatihan memori untuk membantu mereka memanfaatkan sisa kemampuan mereka secara optimal. Jadi daripada hanya menunggu kognitifnya akan makin turun, ada nih beberapa hal yang bisa merangsang aktivitas kognitif kita gitu. Berharap mungkin bisa lebih baik gitu, ada kemungkinan untuk menjadi lebih baik. Di samping pencegahan itu, memiliki pola hidup yang sehat juga merupakan hal yang penting. Selanjutnya kita akan masuk ke gangguan neurokognitif lainnya. Nah, karena udah ada lainnya nih, jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu gangguan neurokognitif vaskular. Jadi otak seperti jaringan hidup lainnya bergantung pada aliran darah untuk mensuplai oksigen dan glukosa dan membuang sisa metabolismenya. Stroke juga disebut kecelakaan cerebrovaskular atau CFA, terjadi ketika bagian otak menjadi rusak karena gangguan suplai darahnya, biasanya akibat bekuan darah yang tersangkut di arteri yang melayani otak dan menghalangi sirkulasi. Nah, area otak mungkin rusak atau hancur membuat korban menjadi cacat dalam fungsi motorik, bicara, dan kognitif. Kematian pun juga bisa terjadi di kemungkinan terburuknya. Nah, gangguan neurokognitif vaskular ini sebelumnya disebut demensia vaskular atau demensia multi-infarct, adalah bentuk gangguan neurokognitif besar atau ringan yang dihasilkan dari kejadian cerebrovaskular atau stroke yang tadi aku jelaskan, yang mempengaruhi otak. Nah, demensia vaskular ini bentuk paling umum kedua dari demensia setelah Alzheimer. Jadi kalau yang pertama ada demensia karena Alzheimer, yang kedua ada demensia karena vaskular yang paling sering kita ketemui atau mempengaruhi orang di kemudian hari. Nah, tetapi pada usia yang agak lebih awal, biasanya terkenanya nih demensia yang vaskular ini, karena kan kalau demensia karena Alzheimer kan biasanya menyerang yang lebih tua ya, seperti itu. Nah, penyakit ini juga mempengaruhi lebih banyak pria daripada wanita dan menyumbang sekitar 1 dari 5 kasus demensia. Meskipun setiap stroke individu dapat menghasilkan gangguan kognitif berat seperti afasia, stroke biasanya tidak menyebabkan penurunan kognitif yang lebih umum yang terkait dengan demensia. Bentuk demensia vaskular umumnya diakibatkan oleh beberapa stroke yang terjadi pada waktu yang berbeda yang memiliki efek kumulatif pada berbagai kemampuan mental gitu. Jadi emang biasanya stroke ini tuh nggak mempengaruhi kognitif, tapi ada beberapa stroke yang bisa mengakibatkan demensia vaskular ini kalau misalkan terjadinya nih kumulatif gitu. Nah, gejala gangguan neurokognitif vaskular ini juga mirip dengan demensia akibat Alzheimer, termasuk gangguan memori dan kemampuan bahasa, agitasi dan kestabilan emosional, dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sendiri. Namun, Alzheimer disease ini ditandai dengan onset yang berbahaya dan penurunan fungsi mental secara bertahap. Sedangkan demensia vaskular ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan mengikuti perjalanan bertahap yang melibatkan penurunan cepat dalam fungsi kognitif, diyakini mencerminkan efek stroke tambahan. Beberapa fungsi kognitif pada orang dengan demensia vaskular tetap relatif utuh pada awal perjalanan gangguan, yang mengarah ke pola kemunduran yang tidak merata, di mana pulau-pulau kompetensi mental tetap ada, sementara kemampuan lain mengalami gangguan berat, tergantung pada area otak tertentu yang telah rusak oleh beberapa stroke tersebut. Jadi kalau misalkan demensia vaskular ini tuh mempengaruhinya ya di bagian yang memang terkena stroke-nya aja gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut ke gangguan neurokognitif yang selanjutnya, yaitu gangguan neurokognitif frontotemporal dengan tanda adanya kerusakan berupa penipisan atau penyusutan pada jaringan otak di lobus frontal dan temporal korteks cerebral. Gangguan ini umumnya muncul di usia parubaya, namun terkadang juga dapat menyerang para dewasa muda di usia kurang lebih 20 tahun. Nah, gangguan ini juga berbentuk demensia progresif dengan gejala yang muncul termasuk kehilangan memori dan ketidaksesuaian sosial seperti hilangnya kesopanan atau tampil dengan perilaku seksual yang mencolok.
Ada bukti yang mengungkapkan bahwa ada komponen genetik dalam penyakit ini, dan pria lebih memungkinkan untuk terserang. Gangguan neurokognitif frontotemporal pada zaman dulu lebih sering disebut dengan penyakit PIK yang menyumbangkan sekitar 6% sampai 12% dari semua jenis demensia yang ada. Kita lanjut ke gangguan neurokognitif cedera otak traumatik. Cedera otak sendiri itu disebabkan karena adanya proses memukul-mukul, memotong jaringan otak, kecelakaan, atau penyerangan yang bisa melukai bagian otak. Nah, jika cukup parah, cedera otak traumatik ini dapat menyebabkan cacat fisik atau bahkan kematian. Perubahan spesifik dalam kepribadian setelah cedera traumatis pun pada otak juga bervariasi, tergantung pada lokasi dan luasnya cedera. Amnesia atau hilang ingatan sering mengikuti peristiwa traumatis, seperti pukulan di kepala, sengatan listrik, atau operasi bedah besar. Ada dua jenis amnesia secara umum. Yang pertama ada amnesia retrograde, di mana kehilangan ingatan tentang peristiwa masa lalu dan informasi pribadi. Yang kedua amnesia anterograde, yaitu adanya ketidakmampuan atau kesulitan membentuk ingatan baru. Deteksi dini dan diagnosis penyebab masalah memori sangat penting karena ada kemungkinan dapat disembuhkan jika penyakit yang mendasarinya berhasil diobati. Selain trauma otak, penyebab lain amnesia termasuk juga operasi otak, hipoksia atau hilangnya oksigen secara tiba-tiba ke otak, infeksi otak, dan infark atau penyumbatan pembuluh darah yang memasuk otak. Kita sekarang lanjut ke gangguan neurokognitif akibat zat atau pengobatan. Seperti yang kita ketahui, di mana penggunaan maupun penghentian zat psikoaktif atau obat-obatan dapat mengganggu fungsi otak dalam banyak hal, yang nantinya akan menyebabkan gangguan neurokognitif baik berat maupun ringan. Nah, contoh paling umumnya adalah sindrom Korsakoff, di mana melibatkan kehilangan memori yang tidak dapat diubah karena kerusakan otak akibat kekurangan vitamin D atau tiamin. Gangguan ini dikaitkan dengan alkoholisme kronis karena orang yang menyalahgunakan alkohol cenderung tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi mereka dan mungkin tidak mengikuti diet yang cukup kaya vitamin B1. Namun, sindrom Korsakoff ini tidak terbatas pada orang dengan tingkat alkoholisme kronis saja. Orang dengan sindrom Korsakoff ini memiliki kesenjangan besar dalam ingatan mereka tentang pengalaman masa lalu dan kesulitan yang signifikan dalam mempelajari informasi baru. Meskipun kehilangan ingatan, pasien dengan sindrom Korsakoff ini masih dapat mempertahankan tingkat kecerdasan mereka secara umum. Mereka sering digambarkan sebagai orang yang ramah, tetapi kurang dalam wawasannya. Tidak dapat membedakan antara kejadian nyata dan cerita liar yang mereka ciptakan untuk mengisi celah dalam ingatan mereka. Mereka kadang-kadang juga menjadi sangat bingung dan membutuhkan perawatan kustodian. Sindrom Korsakoff sendiri sering mengikuti serangan akut berupa penyakit Wernicke, yaitu gangguan otak lain yang disebabkan oleh defisiensi tiamin yang paling sering terjadi pada orang dengan alkoholisme. Ditandai dengan kebingungan dan disorientasi, ataksi, atau kesulitan menjaga keseimbangan saat berjalan, kelumpuhan otot yang mengontrol gerakan mata. Kita lanjut lagi ke gangguan neurokognitif dengan badan Lewy. Apa sih badan Lewy itu? Badan Lewy adalah deposit protein abnormal yang terbentuk di dalam inti sel pada bagian otak dan mengganggu proses otak yang mengontrol memori. Gangguan ini biasanya berkembang antara usia 50 sampai dengan 85 tahun. Dengan ciri muncul kewaspadaan dan perhatian yang berfluktuasi, ditandai dengan seringnya mengalami kantuk berlebih dan keseringan menatap ke angkasa, serta halusinasi visual yang berulang juga gerakan tubuh dan otot kaku khas penyakit Parkinson. Nah, sekarang ada gangguan neurokognitif Parkinson. Parkinson sendiri merupakan penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Gangguan ini muncul dengan persentase hampir sama antara laki-laki dan perempuan, paling sering menyerang antara usia 50 sampai dengan 69 tahun dan mempengaruhi lebih dari 1% orang di atas usia 65 tahun. Ciri dari gangguan ini antara lain gemetar atau tremor yang tidak terkendali, kekakuan gangguan postur, lebih condong ke depan posisi postur badannya, kurang kontrol pada gerakan tubuh,
dan kontrol yang buruk terhadap gerakan motorik halus, seperti gerakan jari dan refleks yang lambat. Individu dengan penyakit Parkinson mungkin tidak dapat mengkoordinasikan dua gerakan. Nah, gejala-gejala tadi itu ternyata memiliki keterkaitan dengan kekurangan jumlah dopamin di otak. Dahulu terdapat obat yang diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun sekitar 1970-an yang bernama L-Dopa. Dia berfungsi untuk meningkatkan kadar dopamin di otak, memberikan harapan bagi para pasien Parkinson. Nah, di mana L-Dopa akan diubah menjadi dopamin saat berada di otak. Nah, walaupun Parkinson ini masih belum bisa disembuhkan secara total dan merupakan penyakit progresif, obat L-Dopa dapat membantu mengendalikan gejala penyakit ini dan memperlambat perkembangannya pada tubuh. Namun, selang beberapa tahun, ternyata keefektifan dari L-Dopa ini sedikit demi sedikit mulai menurun dan Parkinson justru semakin melonjak. Lanjut lagi ke gangguan neurokognitif Huntington, yaitu adanya kerusakan progresif pada basal ganglia, bagian otak yang membantu mengatur gerakan tubuh dan bentuk postur. Gangguan ini muncul secara genetik dari salah satu orang tua ke anak dari kedua jenis kelamin dengan peluang 50% untuk mewarisi gen Huntington. Dicirikan dengan adanya gerakan wajah tersentak, yaitu meringis, kedutan pada beberapa bagian tubuh, yang nantinya membawa label coriform, di mana Korea itu memiliki arti menari. Lalu suasana hati yang tidak stabil bergantian dengan keadaan apatis, kecemasan dan juga depresi. Biasanya terjadi pada tahap awal gangguan. Dan seiring perkembangan penyakit, paranoid pun juga dapat berkembang dan orang dapat menjadi depresi, bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Kesulitan mengambil ingatan pada awal perjalanan penyakit nantinya dapat berkembang menjadi demensia. Alhasil, timbul hilangnya kontrol pada fungsi tubuh yang menyebabkan kematian. Biasanya terjadi dalam waktu 15-20 tahun setelah timbulnya penyakit Huntington ini. Kita lanjut ke gangguan neurokognitif akibat HIV. Seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, HIV menyebabkan AIDS, menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan minor atau gangguan neurokognitif utama. Jadi ternyata HIV ini juga dapat menyebabkan atau memunculkan adanya gangguan neurokognitif. Namun biasanya demensia jarang terjadi pada orang dengan HIV yang belum berkembang menjadi AIDS. Beberapa cirinya antara lain apatis dan penarikan diri dari pergaulan, dan ketika AIDS mulai berkembang, demensia tumbuh lebih parah, mengambil bentuk delusi, disorientasi, gangguan lebih lanjut dalam memori dan proses berpikirnya. Bahkan mungkin juga terjadi delirium. Dan sekarang kita masuk ke gangguan neurokognitif akibat prion. Apa sih prion itu? Prion merupakan molekul protein yang umumnya ditemukan dalam sel-sel tubuh. Kelompok prion yang abnormal terbentuk dan menjadi infeksius, mengubah molekul prion lain menjadi bentuk infeksi yang abnormal juga. Nah, penyakit prion ini dapat menyebabkan kerusakan otak ketika kelompok molekul prion abnormal tadi menyebar di dalam otak. Contoh penyakitnya ada yang dinamakan Creutzfeldt-Jakob, seperti yang tertulis di PPT ya. Penyakit ini jarang diketahui, tapi ternyata sangat fatal, di mana ditandai dengan terbentuknya rongga-rongga kecil di otak yang menyerupai lubang pada spons dan kemungkinan menyebabkan terjadinya demensia. Nah, gangguan ini sebenarnya tidak terlalu ada penyebab yang jelas, tetapi dalam kasus yang jarang ada dibuktikan penyebab genetik, yaitu mewarisi prion abnormal dari orang tua dan diduga menjadi salah satu penyebabnya tadi. Gangguan ini juga mulai muncul gejala dimulai pada akhir usia 50 tahunan. Varian penyakit Creutzfeldt-Jakob ini terkait dengan penyakit sapi gila, penyakit fatal yang disebarkan dengan memakan daging sapi yang terinfeksi. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai gangguan psikologis terkait dengan penuaan. Saat manusia mulai beranjak menuju usia lanjut, banyak perubahan baik secara fisik maupun kognitif yang terjadi seiring dengan proses penuaan. Perubahan dalam metabolisme kalsium menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan risiko patah saat jatuh. Kulit menjadi kurang elastis yang membuat keriput dan lipatan.
Indera menjadi kurang peka sehingga orang yang sudah tua kurang dapat melihat dan mendengar secara akurat. Orang usia lanjut butuh lebih banyak waktu untuk merespons stimulus atau biasanya disebut waktu reaksi, baik ketika mengemudi atau melakukan tes intelijensi. Perubahan secara kognitif juga terjadi. Nah, terjadinya perubahan penurunan dalam fungsi ingatan dan kognitif umum sangat normal dialami oleh orang yang berada di usia lanjut. Beberapa kemampuan seperti perbendaharaan kata dan pengetahuan yang terakumulasi masih bertahan cukup baik dan bisa meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Namun biasanya terjadi penurunan dalam ingatan saat menua, terutama ingatan tentang nama atau peristiwa terkini. Dalam beberapa kasus, penurunan kognitif tidak secara signifikan mengganggu kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab sosial atau pekerjaan. Penurunan fungsi kognitif juga dapat diimbangi sampai batas tertentu dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman hidup. Penurunan dalam ingatan saat menua tentu berbeda dengan demensia atau kepikunan. Demensia bukan akibat dari proses penuaan yang normal, tetapi tanda penyakit otak degeneratif. Penyaringan dan pengujian terhadap penurunan neurologis dan neuropsikologis dapat membantu membedakan demensia dan proses penuaan yang normal. Biasanya, pada demensia terjadi penurunan fungsi intelektual yang lebih cepat dan parah. Nah, kemudian pada gangguan psikologis terkait penuaan ini, sekitar 1 dari 5 orang yang sudah tua mengalami gangguan mental termasuk demensia dan gangguan kecemasan serta mood, sehingga hal ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Gangguan yang pertama adalah gangguan kecemasan dan penuaan. Gangguan kecemasan adalah gangguan psikologis yang paling umum menyerang orang tua, jauh lebih umum daripada depresi. Sekitar 1 dari 10 orang dewasa berusia di atas 55 tahun mengalami gangguan kecemasan yang dapat terdiagnosis. Wanita lansia lebih mungkin terserang gangguan ini daripada pria lansia. Gangguan kecemasan yang paling sering terjadi pada orang lanjut usia adalah gangguan kecemasan umum dan gangguan fobia, di mana gangguan fobia yang sering muncul adalah agorafobia. Nah, untuk mengingat kembali materi tentang gangguan fobia, agorafobia adalah ketakutan dan penghindaran terhadap tempat-tempat publik atau ruang terbuka, di mana pada lansia mereka mengalami ketakutan untuk meninggalkan rumah sendirian. Sebagian besar kasus agorafobia yang menyerang orang lanjut usia cenderung berasal dari hal-hal baru dan mungkin melibatkan hilangnya sistem dukungan sosial karena kematian pasangan atau sahabat. Terdapat beberapa kasus salah diagnosis pada agorafobia. Beberapa lansia yang lemah mungkin takut jatuh di jalan sehingga mereka menolak meninggalkan rumah sendirian. Hal ini kemudian salah didiagnosis sebagai agorafobia, padahal mereka membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang terdekat dan bukannya terapi. Nah, kemudian gangguan kecemasan umum mungkin muncul dari persepsi bahwa yang bersangkutan kehilangan kendali atas hidupnya yang mungkin terjadi pada orang tua yang berjuang menghadapi penyakit, kehilangan orang-orang yang dicintai, serta berkurangnya peluang ekonomi. Nah, untuk penanganannya bisa menggunakan penenang ringan seperti benzodiazepin, Valium yang biasa digunakan untuk mengatasi kecemasan pada orang lanjut usia. Dari sisi intervensi psikologis, terapi perilaku kognitif dapat menunjukkan manfaat terapeutik dalam menangani kecemasan dan tidak memiliki efek samping atau potensi ketergantungan. Gangguan kedua adalah terkait depresi dan penuaan. Depresi adalah masalah umum yang menyerang banyak orang berusia lanjut, terutama pada mereka yang telah memiliki riwayat depresi sebelumnya. Diperkirakan bahwa antara 1% dan 5% orang berusia lanjut mengalami episode depresif berat yang dapat didiagnosis. Proporsi yang jauh lebih tinggi pada orang berusia lanjut diperkirakan mencapai 1 dari 3 orang yang mengalami gejala depresif yang
mungkin tidak memenuhi kriteria diagnosis namun cukup signifikan untuk mengganggu kualitas hidupnya. Depresi jauh lebih tinggi menyerang beberapa kelompok orang lanjut usia seperti penghuni panti jompo. Orang-orang lanjut usia dari ras tertentu juga seringkali menanggung beban stres yang sangat berat sehingga lebih mudah untuk mengalami depresi. Gangguan depresif sering menyerang orang-orang yang mengalami gangguan otak seperti penyakit Alzheimer, Parkinson, dan stroke yang secara tidak proporsional mempengaruhi orang lanjut usia. Dukungan sosial dapat membantu menahan dampak stres, duka cita, dan penyakit tersebut yang akhirnya mengurangi risiko depresi. Dukungan sosial sangat penting terutama bagi orang tua dengan kekurangan fisik. Partisipasi dalam organisasi sukarela dan keagamaan juga dapat memberikan perasaan bermakna dan tujuan serta penyaluran sosial yang diperlukan. Orang berusia lanjut sangat rentan terhadap depresi akibat stres dalam menghadapi perubahan pola hidup yang biasanya terjadi ketika pensiun, penyakit atau kekurangan fisik, penempatan di panti jompo, kematian orang-orang yang disayang, dan kebutuhan untuk merawat pasangan yang kesehatannya menurun. Pensiun dapat menghilangkan identitas peran, kemudian kematian orang terdekat yang disayang menimbulkan rasa duka cita dan mengingatkan mereka akan usia yang terus bertambah dan berkurangnya dukungan sosial. Ketegangan kronis dalam melawat anggota keluarga penderita Alzheimer dapat menyebabkan depresi meskipun sebelumnya mereka tidak memiliki kerentanan terhadap depresi. Untuk penanganannya, sudah tersedia berbagai penanganan untuk depresi yang efektif termasuk pengobatan antidepresan, terapi perilaku kognitif, dan psikoterapi interpersonal. Pelemahan ingatan yang sering menyertai depresi akan membaik jika depresi dapat ditangani. Gangguan terkait penuaan yang terakhir adalah gangguan tidur di masa tua. Gangguan tidur terutama insomnia sering terjadi pada orang berusia lanjut. Hingga 50% orang yang berusia lanjut melaporkan memiliki gangguan tidur. Gangguan tidur pada orang lanjut usia sering dihubungkan dengan gangguan psikologis lainnya seperti depresi, demensia, gangguan kecemasan, dan penyakit medis. Selain itu, faktor psikososial seperti kesepian dan kesulitan tidur sendiri setelah kehilangan pasangan juga dapat memberikan andil besar. Penanganan yang sering digunakan untuk menangani gangguan tidur di masa tua adalah menggunakan obat tidur yang penggunaannya secara berkepanjangan dapat menyebabkan gejala ketergantungan. Alternatif penanganan lain adalah dengan pendekatan perilaku yang dinilai efektif dan menghasilkan manfaat terapeutik yang sama baiknya dengan obat tidur tanpa adanya resiko ketergantungan atau efek samping dari obat tersebut. Oke, kita telah sampai pada pembahasan terakhir yaitu tentang analisis film yang berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, film yang kami ambil untuk dianalisis adalah film Still Alice yang dirilis pada tahun 2014 yang berhubungan dengan materi penyakit Alzheimer. Still Alice sendiri menceritakan tentang seorang wanita bernama Dr. Alice Howland, seorang profesor muda ilmu linguistik di Columbia University, di mana beliau ini terkenal dengan tulisan dan penelitiannya. Nah, ia memiliki seorang suami yang juga seorang pengajar dan 3 orang anak yang sudah dewasa. Dalam film ini, Alice didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Gejala awal yang timbul pada Alice adalah saat ia sedang jogging di sekitar kampus tempat ia mengajar, yang juga dekat dengan rumahnya, tapi tiba-tiba dia merasa kehilangan arah dan tidak mengenali tempat tersebut yang notabene-nya adalah tempat biasa ia mengajar. Nah, ia kemudian periksa ke dokter syaraf setelah ada beberapa kali episode di mana ia kehilangan arah dan lupa, dan kemudian didiagnosis dengan Alzheimer karena ditemukan adanya endapan beta amyloid di beberapa bagian otaknya yang
menjadi suatu tanda yang dapat diamati tentu saja menggunakan alat dari penderita Alzheimer. Nah, hal ini diperkuat dengan hasil tes tentang ingatan, di mana ia tidak dapat mengingat kembali alamat yang telah disebutkan oleh dokter setelah beberapa percakapan singkat. Nah, ini nggak cuma sekali, jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Nah, setelah didiagnosis, gejala yang timbul itu semakin hari semakin parah. Ia mulai tidak bisa mengenali anaknya, terus mengulangi pertanyaan yang sama beberapa kali, kemudian tidak dapat menemukan letak kamar mandi di rumahnya sendiri, hingga mulai merupakan kosakata. Padahal sebelumnya ia adalah profesor di bidang linguistik. Nah, di film ini juga ditunjukkan cara Alice untuk memperlambat perkembangan penyakitnya, seperti dengan bermain game, permainan ular tangga, hingga game membentuk kata yang oleh orang awam mungkin dipandang game yang tidak mengasihkan, tapi oleh para penderita Alzheimer ini dimanfaatkan untuk memperlambat perkembangan penyakitnya. Ia juga terus berlatih mengulangi berbagai kosakata. Nah, menurut kami, film ini cukup dapat menggambarkan proses seseorang dengan penyakit Alzheimer mulai dari gejala awal hingga kondisi terparahnya. Berikut kami tampilkan sedikit cuplikan dari film Still Alice. Alice Howland is the Lillian Young Professor of Linguistics at Columbia University. She famously wrote her seminal textbook From Neurons to Nouns while raising 3 children, and it is now considered one of the cornerstones of linguistics education all over the world. Please, welcome Dr. Alice Howland. I started forgetting things, little annoying things like words and names. And I got lost, completely lost, running on campus. And I talked to my doctor about it. She said it could be menopause. And the last time I'd had a period was in February. But then I had one again in September, right before my birthday. So Are you taking any pills, medications, supplements? I take a multivitamin, flaxseed oil, calcium, iron. I occasionally take a sleeping pill when I travel. Have you had any head injuries? No. Would you consider yourself depressed or under undue stress at the moment? No, I work a lot, but I thrive on it. How's your sleeping? It's fine, like 7 hours a night. Now, I'm going to ask you to remember a name and an address, and then I'm going to ask you for it again later, okay? Okay. John Black, 42 Washington Street, Hoboken. Can you repeat that for me? John Black, 42 Washington Street, Hoboken. Good. How old are you? I'm 50. What's today's date? November 26th. Where are we? We are on the 3rd floor of New York Presbyterian. Can you spell water for me? W-A-T-E-R. Now, can you spell for me backwards? R-E-T-A-W. Now, can you tell me that name and the address that I asked you to remember? John Black. Mm-hmm. And the address? Oh, damn it, I forgot. Is it 42 Argyle Street, Cole Street, Washington Street, or South Street? I was distracted talking about my parents. Can we do that one again? Yeah, there's no need to at this time. I'd like to do an MRI just to rule some things out. Now, I don't see anything abnormal in your MRI. No cerebral vascular disease, no evidence of any strokes, no masses. Thank God. You have sporadic memory impairment totally out of proportion to your age. And there is evidence of decline in your level of mental function. So I think we should do a PET scan. I want to see if the results are consistent with Alzheimer's disease. Now, it would be rare for someone as young as yourself, but you do fit the criteria. The red areas are high in beta amyloid. And the buildup has probably been ongoing for several years. There is evidence of high amyloid in older people with normal cognitive function, correct? Yes, but not in someone as young as Alice. At least it would be extremely rare. Well, shouldn't any diagnosis be accompanied by a genetic test? John, hold on a minute, please. Actually, I was going to suggest that. In a case like this, with the onset being so early, we would like to check for presenilin mutations. And that would be an indicator of familial Alzheimer's disease, which is a rarer form. So this concerns my children. Yes.
I assume that if I have the gene, the odds of my passing it along are 50-50. I'm afraid so. And if they are carriers, what are the odds of them developing the disease? I'm afraid it's 100%. Can anyone tell me what it says in the syllabus for today? Hi, Anna. Hi, Mom. Are you okay? I got the results. I'm positive. When are you going to the conference? On Monday. And when is Lydia coming? Lydia comes on Sunday. Hey, when are you going to the conference? Monday. And when's Lydia coming? Lydia's coming on Sunday. We are. I just have to go pee. I'll be right back. I couldn't find the bathroom. I am so sorry. Lydia, I honestly didn't understand what I was reading. Lydia, what time is your play? 8 o'clock. I'm sorry, what time did you say it was again? 8 o'clock. Mom, this is Lydia, your daughter. No, I know. Good morning. So many things seem filled with the intent to be lost, that their loss is no disaster. Allie, what are you doing? I can't find it! Can't find what? I can't find my phone! Oh my God. Oh no. I was looking for that last night. That was a month ago. Mungkin sekian yang dapat kelompok 11 sampaikan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di sesi tanya jawab setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.